Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jahridin. NIM 24041313990. Saya guru Al-Quran Hadis di MI Thariqat Sufiyah, Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan Batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Insya Allah pada hari ini tanggal 11 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang dilaksanakan di MI Thariqat Sufiyah pada kelas 5 dengan materi hukum mim sukun. Semoga video praktek pembelajaran yang saya laksanakan dapat bermanfaat untuk semua. Selamat menyaksikan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Luar biasa, pagi yang cerah, senyum yang murah. Aku bisa, Allahu Akbar. Marilah kita sebelum pelajaran dimulai, kita seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bapak absen dulu. Abdul Aziz Fahmi. Hadir. Ardia Naura. Hadir, Pak. Kita Bapak akan mengecek kerapian kalian. Rapi semua, saya cek dulu. Apakah sudah rapi? Sudah rapi. Ini. Biar rapi. Saya cek dulu kerapian. Tempat duduk, saya cek tempat duduk, silakan duduk yang bagus. Kalau kursi kosong di depan silakan. Kursi semua. Kalau sudah tempat sampah, apakah sudah bersih? Kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampahnya. Sudah bersih, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita belajar dimulai, marilah kita membaca surat-surat pendek, surat At-Tin. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kepada negara kita. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tanahku. Indonesia
Anak-anakku, biarlah pagi ini belajar lebih semangat. Marilah kita SPP dulu. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap belajar. Anak-anakku, apakah sudah sarapan? Sudah. Sarapan pagi itu harus biar lebih semangat belajarnya. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan bertanya, pernahkah kalian mendengar tentang mim sukun? Ada berapa hukum mim sukun? Anak-anakku, materi kita hari ini tentang hukum mim sukun. Bila pembelajaran mendengarkan hukum bacaan mim sukun. Mim sukun ada satu, infak samawi dan samawi. Tujuan pembelajaran hari ini satu, menerapkan bacaan mim sukun. Satu, idgham mimi, infak samawi dan idgham samawi. Dua, mempraktikkan hukum bacaan mim sukun, idgham mimi, infak samawi dan idgham samawi dalam membaca Al-Quran. Pengertian mim mati atau mim sukun apabila diikuti dengan huruf hijaiyah akan menghasilkan 3 macam hukum. Macam-macam hukum mim mati: 1, infak samawi; 2, idgham mutamathilain atau idgham mimi; 3, idgham samawi. Infak samawi. Bacaan infak samawi adalah bacaan yang dibaca secara sama. Suara bacaannya berada di bibir. Disebut bacaan infak samawi apabila ada huruf mim mati diikuti huruf ba. Cara membacanya adalah dengan secara sama. Makhraj mim dan ba berada di bibir. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Contoh-contoh tertulis wahum barizun. Mim sukun ketemu dengan bila mim sukun ketemu dengan ba, maka hukum bacanya dibaca infak samawi. Lanjut. 2, hukum mim sukun adalah idgham mutamathilain atau idgham mimi. Idgham mutamathilain atau idgham mimi dikatakan idgham mutamathilain karena 2 huruf yang sama saling berhadapan, yakni mim mati bertemu dengan huruf mim. Dikatakan idgham mimi karena huruf mim mati berhadapan dengan huruf mim. Panjang bacaannya 2 harokat. Cara membacanya adalah dengan memasukkan suara huruf mim mati ke dalam huruf mim setelahnya yang disertai dengan contoh-contoh. Alaihim muqsadah. Contoh mim sukun bertemu dengan maka huruf bacanya dibaca idgham mutamathilain atau idgham mimi.
Ada pertanyaan anak-anak? Makanya kan sudah paham. Kita lanjut ke nomor 3, idhar safawiyah. Kita lanjut ke hukum yang ketiga, idhar safawiyah. Idhar artinya atau diri. Safawiyah berasal dari kata safatun, artinya bibir. Bacaan idhar safawiyah adalah bacaan yang dibaca terang atau jelas. Sedangkan makhraj tempat keluarnya huruf berada di bibir. Huruf yang dibaca terang pada bacaan ini adalah huruf mim sukun apabila ketemu dengan semua huruf hijaiyah mim dan ba, maka hukum bacaannya dibaca inilah contoh hukum mim mati, contoh bacaan idhar safawiyah. Fiha, mari kita bersama-sama baca. Dan apabila mim sukun bertemu dengan waw dan fa, maka hukum bacanya ini jelaslah lagi seperti alaihim waladdallin. Ya, di hukum bacanya lebih jelas lagi karena mim sukun bertemu dengan waw. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah paham, saya akan membagikan tugas dengan kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok alif, yang kedua kelompok ba, yang ketiga kelompok sa, yang keempat kelompok sa. Di sini kelompok alif, di sini kelompok ba, di sini kelompok sa, di sini kelompok sa. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Masih semangat anak-anak? Masih. Marilah kita speaking dulu. Tepuk semangat. Tugas kelompok kita, tentukan contoh lafal yang menunjukkan hukum mim sukun dengan cara menarik label pada kotak yang disediakan. Silakan tulis nama kelompok dan anggota-anggotanya. Anak-anak ada yang sudah? Belum. Silakan dilanjutkan kalau belum. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kelompok alif mempresentasikan ke depan. Nama saya Ainul Soleha. Saya perwakilan dari kelompok alif. Hasil diskusi kami yaitu ikhfa syafawiyah. Lakum bagi imam sebagai ikhfa syafawiyah karena mim bertemu ba. Yang kurun dibaca dengan syafawiyah karena mim bertemu kaf. Apakah ada yang mana? Tidak. Jika ada yang salah, silakan tepuk tangan. Seterusnya silakan kelompok ba untuk mempresentasikan. Selanjutnya kelompok tepat. Nama saya Aditya Nora. Saya dari perwakilan. Hasil diskusi kami ikhfa syafawiyah. Lakum ba'imatun mim sukun bertemu wa amantum bi yang kuruna mim sukun bertemu ka. Apakah sudah ada yang salah anak-anak? Kalau tidak ada yang salah, marilah kita tepuk tangan.
Silakan kelompok besar. Apakah ada yang salah anak-anak? Kalau tidak ada yang salah, marilah menjadi tepuk tangan untuk kelompok besar. Kalau sudah paham, silakan kumpulkan di depan. Bapak akan mengecek tugas kelompok sekalian karena sudah benar semua. Saya akan membagikan tugas mandiri. Tugas mandiri ini silakan hukum bacaan ini terjadi apabila angka mim sukun bertemu dengan ba yang cocok yang mana warna apa yang cocok. Dan semawi dua mimi empat semawi. Jadi cocokan. Kalau sudah silakan kumpulkan. Awas nama. Anak-anakku sekalian, saya akan menunjukkan tentang hukum mim sukun. Mim sukun ada 3 bacaan. Yang pertama ikhlas apa? Yang kedua mim. Tidak samawi. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacanya dibaca ikhlas apa? Yang kedua mim. Itu pertama saya. Apabila mim sukun bertemu dengan mim huruf sepandang ataupun sesuatu yang sama, maka hukum bacanya dibaca dua mim. Yang ketiga, mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Semua huruf apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacanya dibaca dengan semawi. Anak-anakku, apakah masih ada yang belum paham tentang mim sukun? Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi pada hari ini berjalan dengan baik dan asal. Mari kita sebelum hari ini kita berdoa dulu.